apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menetapkan Direktur Utama PT Campang 3, Mularis Jahir sebagai tersangka. Diduga tersangka menyerobot lahan perkebunan PT Laju Perdana Indah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang pelaku pencurian sujud syukur usai kasusnya tidak dibawa korban ke ranah hukum. Pelaku nekat mencuri uang milik sejumlah siswa Bintara Polri di Mapolrestabes Palembang. Pedagang hewan kurban berjajar di atas trotoar jalan kawasan Jalan Musi 4 Palembang. Untuk berjualan dan mendirikan kandang kambing, pedagang mengaku penjualan hewan kurban menurun tahun ini. Kita ke informasi yang pertama, polisi menetapkan Direktur Utama PT Campang 3, Mularis Jahri sebagai tersangka. Diduga tersangka menyerobot lahan perkebunan PT Laju Perdana Indah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pengumuman Mularis Jahri sebagai tersangka dilakukan oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Tony Harmanto. Direktur Utama PT Campang 3 ini ditetapkan sebagai pelaku perambahan kebun atau pencaplokan lahan milik PT Laju Perdana Indah, perusahaan perkebunan tebu seluas 4.384 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari hasil pemeriksaan 30 saksi dan bukti-bukti, disimpulkan oleh tim gabungan tindak pidana tertentu dan Subdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan bahwa tidak ada tumpang tindih antara areal HGU atau hak guna usaha PT Laju Perdana Indah dengan HGU PT Campang 3. Dari hasil analisa PPATK, polisi juga menemukan unsur tindak pencucian uang yang dilakukan tersangka. Tetapi kita Direktorat Kriminal Khusus tidak berhenti dalam masalah tindak pidana perkebunan saja, karena dari hasil kegiatan yang kita nyatakan bahwa ini ilegal, itu ada hasil kegiatan berupa uang, uang yang sangat besar, ya, sekian belas tahun, yang kemudian digunakan, dan kita tegaskan lagi bahwa dari hasil pemeriksaan PPATK menegaskan bahwa inilah hasil uang kejahatan ilegal, juga kita masukkan dalam kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang terhadap yang bersangkutan. Dan mereka melakukan kegiatan pembebasan tanah seluas kurang lebih 5.600 hektar. Di kemudian hari diketahui bahwa sebagian besar yang dibebaskan oleh PT Campang 3 terletak pada lokasi izin lokasi yang dimiliki oleh PT LPI. Apa yang disebut akhir tadi kurang lebih 4.300 hektar. Nah, ini ada 4.500 yang dikuasai oleh PT Campang 3, ternyata terletak pada izin lokasi yang dimiliki oleh PT LPI. Tersangka Mularis Jahri telah diperiksa sejak Senin malam. Sehari setelahnya polisi menetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Polda Sumatera Selatan menunjukkan bukti-bukti dan foto kebun tanpa foto tersangka. Mularis Jahri dijerat dengan pasal 107 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pelaku pencurian di Kota Palembang akhirnya ditembak polisi dalam pelariannya. Tersangka merupakan residivis kambuhan dalam kasus pencurian. Pajri, warga Kimarogan, Kertapati Palembang hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Selasa siang. Saat penangkapan karena melakukan perlawanan, tersangka pun dihadiahi timah panas polisi di kakinya. Pria 45 tahun ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO setelah melakukan pencurian di rumah warga
kawasan Kertapati, Palembang saat korban terlelap tidur pada 20 Juni 2022 lalu. Akibat kejadian tersebut, korban harus kehilangan barang-barang berharga miliknya. Korban sedang tertidur nyenyak, misalnya di ruang tamu, kemudian korban pelaku mengambil barang-barang korban berupa HP, ada 2 unit dan laptop ada 2 unit. Dia masuk ke rumah korban ya, dengan cara melihat pintu yang memang sedang terbuka, sehingga dia memanfaatkan peluang tersebut masuk dan langsung melarikan barang-barang yang hasil souvenir tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang hasil kejahatan yang belum sempat dijualnya. Untuk mengungkap kejahatan lain yang pernah dilakukan, tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan penyidik. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pelaku pencurian sujud syukur usai kasusnya tidak dibawa korban ke ranah hukum. Pelaku nekat mencuri uang milik sejumlah siswa Bintara Polri di Mapolrestabes Palembang. Kasus ini tidak diteruskan setelah dilakukan mediasi dan polisi mengambil langkah restoratif justice. Bersujud meminta maaf yang mendalam dilakukan Endang kepada siswa Bintara Polisi yang menjadi korban pencuriannya. Endang nekat mencuri uang sebesar Rp545.000 milik siswa Bintara Polri yang sedang magang di Mapolrestabes Palembang. Pelaku masuk ke gudang tempat para siswa menitipkan pakaiannya pada Minggu dini hari. Endang pun mengakui perbuatannya karena bukti-bukti kuat mengarah ke dirinya. Untungnya kasus ini tidak diteruskan ke jalur hukum setelah dilakukan mediasi. Polisi mengambil langkah restoratif justice. Kali kami Satreskrim Polrestabes Palembang memang menangani ada pencurian uang, di mana memang korbannya itu adalah siswa-siswa magang ya dari SPN yang belum menjadi polisi, dia magang di sini, dia tidur di belakang, memang terus terjadilah pencurian uang dan alhamdulillah pelakunya juga sudah diamankan. Nah, kami karena memang ada wadahnya sekarang restorasi justice, kami lakukan restorasi justice terhadap perkara tersebut. Kami semua tidur di dalam masjid. Setelah jam 2 ada anak ini masuk merusak kami semua di gudang. Pada saat itu para tersangka ini beraksi untuk mengambil uang tersebut. Bukan hanya meminta maaf pada korban pencurian, Endang pun melakukan sujud syukur di hadapan orang tua angkatnya. Pelaku pencurian ini merasa lega setelah kasusnya tidak dibawa korban ke ranah hukum. Ngambilnya di mana waktu itu? Di gudang. Di gudang. Punya bapak ini ya? Restoratif justice dilakukan setelah semua pihak yang berkepentingan bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Meski lolos dari jeratan hukum, namun pelaku Endang diminta untuk tidak mengulangi semua perbuatannya yang melanggar hukum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Terlibat aksi pencurian suku cadang alat berat di sebuah gudang beras, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap tim Reskrim Polsek Pemulutan. Sambil membawa barang bukti curiannya, tersangka Raffiansyah digelandang polisi ke Polsek Pamulutan Rabu petang. Pemuda berusia 21 tahun ini ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan pencurian 2 unit suku cadang alat berat di sebuah gudang beras di desa Pemulutan, Ogan Ilir. Sementara tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kertapati, Palembang. Pencurian yang terjadi pada 14 Juni 2022, tersangka seorang diri masuk gudang beras lalu mempreteli 2 unit suku cadang ekskavator dan menyembunyikannya di semak belukar tidak jauh dari lokasi gudang. Akibat kejadian ini, pemilik gudang menderita kerugian hingga sebesar 5 juta rupiah. Terjadi pidana pencurian yang terjadi di gudang milik Rusna Jaya di wilayah Pemulutan. Masyarakat menemukan barang bukti yang telah dicuri oleh pelaku. Dari situ kemudian dilakukan pengejaran, namun karena berbeda wilayah kita koordinasi dulu dengan wilayah Polsek Kertapati. Kita amankan pelaku yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian kita jelaskan kepada pelaku dan pelaku mengakui bahwa barang tersebut memang telah dicuri oleh
Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit suku cadang ekskavator. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan Polsek Pemulutan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan